So hai, balik lagi bareng gue Rai di konten BF Bahas Film. So ya, untuk di hari ini, kapanpun kalian nonton gitu ya, mau kalian nonton pagi, siang, sore, malam, pokoknya yang penting kalian harus sehat-sehat terus ya. Kalau buat kalian yang nggak sehat, susah banget anjing ngomong. Buat kalian yang nggak sehat, semoga kalian bisa cepet-cepet sembuh gitu loh ya. Pokoknya stay healthy and keep safety. Ih, mau riding kali, keep safety. Untuk kali ini pembahasan di video BF kali ini, seperti kalian bisa tahu sendiri di judul gitu, kalau misalkan gue akan membahas tentang film yang lagi hits banget, yang lagi viral banget, yang dimana film ini tembus menjadi salah satu film terlaris sepanjang sejarah. Sorry, gue ralat karena kurang lengkap. Film horor terlaris sepanjang masa di Indonesia, yakni film KKN Desa Penari. Di awal-awal penayangannya itu kayak gila, penuh banget seluruh isi bioskop, dan gue baru bisa kesampaian nonton ini di hari Minggu kemarin. Mungkin bisa jadi salah satu film Indonesia yang bisa nyaingin film luar gitu ya di box office di bioskop-bioskop Indonesia gitu kan, dimana si KKN ini tuh berbarengan dengan Doctor Strange gitu, dan gila bisa nyaingin sekelas itu film kita gitu loh ya di bioskop, dan gue seneng banget atas antusias orang-orang Indonesia terhadap film Indonesia gitu, agar film Indonesia juga berkembang gitu. Nah, oke. Tanpa banyak bacot lagi, udah cukup basa-basinya, mari kita langsung ke pembahasan. Ya, jadi film KKN di Desa Penari ini diperankan oleh Agni Haki, bener? Agni Haki, bener gak sih gue bacanya? Yang memerankan sebagai Ayu, lalu ada Adinda Thomas yang memerankan sebagai Widya, ada juga Tisa Biani yang memerankan sebagai Nur, ada juga Ahmad Megantara yang memerankan sebagai Bima, ada juga Fajar Nugraha yang memerankan sebagai Wahyu, dan juga Kelvin Jeremy yang memerankan sebagai Anton. Jadi, di kali ini seperti biasa di pembahasan ini gue pastinya akan sedikit spoiler dari segi cerita. Jadi kalau misalkan kalian gak mau spoiler, kalian harus langsung nonton ke bioskop. Oke, abis gue ngomongin ini, stop videonya, kalian langsung pergi ke bioskop, biar kalian gak dapet spoiler atau bocoran sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belum tahu, film KKN di Desa Penari ini tuh adalah diangkat dari kisah nyata gitu, dimana dulu di tahun 2018 sempet banget viral. Ada sebuah tweet di Twitter dari akun yang namanya @simpleplan yang menceritakan tentang sebuah ada pengalaman KKN di Desa Penari. Buat kalian yang belum baca, tenang aja, karena ketika kalian nonton, kalian pasti bakal langsung ngerti alur ceritanya kayak gimana gitu loh ya. Ini adalah ringkasan cerita menurut gue, dari gue ya gitu. Kalian bisa cari sinopsisnya sendiri. Ini akan sedikit berbeda dengan sinopsis karena gue membuat sinopsis sendiri gitu. Gue membuat ringkasan sendiri ceritanya agar kalian bisa tertarik dan tergugah selera gitu. Indomie kali ya, tergugah selera. Film horor berdurasi 2 jam ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani program KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Mereka adalah Ayu, Nur, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Mereka menjalani KKN di sebuah desa terpencil di tengah hutan, yang dimana desa tersebut dulunya dijuluki sebagai Desa Penari. Mereka disambut dengan hangat oleh kepala desa setempat bernama Pak Prabu. Pak Prabu mengajak mereka berkeliling desa sampai pada ke suatu tempat seperti monumen, yang dimana monumen tersebut adalah menjadi pembatas menuju tapak tilas, yang dimana menjadi tempat terlarang untuk warga desa.
Nah, Nur, seseorang yang sensitif terhadap hal gaib, dari hari pertama sudah merasa ada yang salah dengan desa tersebut. Begitupun Widya yang merasakan hal-hal aneh ketika ia mulai memasuki desa. Nur yang merasa aneh pun bertemu dengan Pak Prabu dan Mbah Buyut yang dimana orang pintar dari desa seberang. Mbah Buyut memberitahu bahwa ada makhluk gaib yang menemani Nur, sehingga membuat makhluk gaib yang ada di desa tersebut marah. Mbah Buyut juga memberitahu bahwa Widya diincar untuk menjadi dawuh oleh Brawa Nuri, seorang penari yang menjadi pemimpin makhluk gaib di desa tersebut. Semenjak saat itulah banyak kejadian aneh yang dirasakan oleh Nur dan Widya sehingga mereka ketakutan. Lantas, apakah KKN mereka bisa selesai di desa tersebut atau malah mereka pulang karena ketakutan? Langsung aja kalian harus nonton ke bioskop untuk simak endingnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian yang udah baca threadnya, kalian pasti udah tahu sih endingnya kayak gimana. Ya, mungkin segitu aja cerita yang bisa gue bagi gitu ya, sinopsis ceritanya yang bisa gue bagi ke kalian. Nah, dan sekarang langsung aja pembahasan menurut gue ini ya. Film ini tuh menurut gue ketika gue nonton kayak gimana gitu ya. So, film ini menurut gue bagus banget. Buat kalian yang belum tahu cerita dari film KKN Desa Penari ini gitu ya. Seperti yang gue bilang, diangkat dari kisah nyata dari thread di Twitter di tahun 2019 yang diceritakan oleh akun bernama @simpleplan. Cerita ini sebenarnya ada dua versi, yakni versi Widya dan juga versi Nur. Dulu di tahun 2019, cerita ini viral banget sampai menembus trending nomor 1 di Indonesia. Makanya tidak aneh jika cerita ini diangkat menjadi sebuah film. Nah, bagusnya dalam film ini karena ada dua versi cerita, tapi si penulis skenario itu bisa menyambungkan dua versi cerita ini nih dalam satu skenario cerita dengan sangat bagus. Dalam film ini juga banyak banget pengambilan gambar yang bagus banget menurut gua, dan yang sangat menarik buat gua adalah di beberapa kali ada beberapa transisi yang gila, keren banget transisinya. Kayak teknik transisinya kayak gua baru nemuin di film Indonesia tuh kayak gitu tuh transisinya. Entah ya, menurut gue itu keren banget dan gue beberapa kali amazed karena pengambilan gambarnya gitu. Film ini menurut gue nggak terlalu banyak jump scare, tapi di film ini tuh pinter banget dalam nempatin jump scare-nya. Karena memang pada dasarnya menurut gue film ini tuh nggak serem gitu, nggak begitu serem. Makanya dalam pembuatan filmnya ini harus pinter nempatin jump scare-nya. Dan film ini menurut gue sukses banget dalam nempatin plot jump scare-nya tuh diletakin di mana aja. Jadi ketika kita nonton film horor biasanya kan kita udah tahu tuh kalau misalkan bakalan ada plot jump scare gitu, kayak ada scene-scene yang jump scare, kayak ketika nonton tuh kayak wah ini pasti jump scare, ini pasti jump scare gitu kan. Kita biasanya bisa nebak duluan dan kita bisa siap-siap gitu ya. Hati kita tuh kayak bersiap untuk menerima jump scare itu gitu. Tapi di film ini sama sekali nggak bisa ketebak jump scare-nya ada di mana gitu. Serius. Jadinya menurut gue film ini berhasil banget dalam nempatin plot jump scare-nya gitu ya. Nah, terus yang gue suka dari film ini juga adalah efek audionya, yakni backsound-nya yang detail banget gitu. Kayak misalkan apa ya, kayak misalkan gesekan benda tuh kayak bener-bener kayak backsound luar, ini film luar gitu, kayak bener-bener detail banget. Terus visual efeknya juga yang mulus banget, gila, keren gitu. Udah sehebat itu para visual efek orang Indonesia yang dimana nggak kalah dengan kualitasnya dengan film luar gitu. Kayak nggak nyangka aja yang dimana dulu mungkin editan film Indonesia kayak Naga Indosiar gitu. Kayak misalkan sekelas film Dilan pun ada masih terasa kasar editan visual efeknya. Tapi di film ini menurut gue kayak halus banget, mulus banget, dan keren banget. Pembuatan set lokasinya juga menurut gue bagus banget gitu ya, sangat detail, keren gitu. Nggak salah kalau misalkan film ini menjadi film horor terlaris sepanjang sejarah di Indonesia karena kualitasnya yang emang bagus banget gitu. Data yang gue peroleh bahwa film ini sudah ditonton 4,6 juta orang di tanggal 13 Mei kemarin, dan mungkin akan terus nambah sampai durasi penayangan film ini terus ada di bioskop. Nah, mungkin seperti itu gitu ya pembahasan untuk film KKN di Desa Penari menurut gue. Seperti biasa gue singkat, padat, dan jelas ke kalian apapun yang gue pengen omongin. Dan mungkin ada beberapa fakta menarik yang bisa gue kasih ke kalian gitu. Seperti yang gue bilang, fakta pertama, kalau misalkan cerita ini adalah diangkat dari kisah nyata dari
sebuah tweet di Twitter dari akun yang bernama @simpleplan yang dulu di tahun 2019 menjadi trending nomor 1 dan viral banget, yang mungkin karena itu juga yang menjadikan orang-orang tuh penasaran untuk bentukan visual dari cerita tersebut kayak gimana gitu. Jadinya banyak orang-orang yang berbondong-bondong ke bioskop untuk nonton si film KKN di Desa Penari ini gitu. Nah, yang kedua, penulis dan nama asli dari desa tersebut masih menjadi misteri gitu. Jadi kita nggak tahu tuh letak desanya tuh di mana gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang menduga-duga dan menyangka-nyangka bahwa ada yang ngomong kalau misalkan letak desanya tuh ada di Bondowoso lah, ada juga yang di dekat Jepara lah gitu. Banyak banget ya yang nebak-nebak, tapi wallahu alam gitu. Kita nggak tahu letaknya di mana. Hanya si penulis dan para pemain-pemainnya atau para korbannya lah yang dulu tahu gitu. Nah, terus yang ketiga, sempat tertunda 2 tahun karena COVID-19 atau pandemi. Jadi, seperti yang kalian harus tahu, sebenarnya si film ini tuh perdana dijadwalin tayang tuh di tahun 2020. Kalau nggak salah waktu itu di bulan Maret di 2020, cuman waktu itu pas banget pandemi gitu. Lalu film ini juga sempat mau tayang juga di akhir 2020, cuman ternyata di-cancel lagi, diundur lagi di tahun depan, di 2021 ternyata harus diundur lagi. Jadi film ini tuh ada beberapa kali pengunduran jam tayang atau tanggal penayangan di bioskop. Dan menurut gue itu bisa jadi sebuah hal yang tadinya kayak ngilangin semangat lah gitu untuk si orang-orang yang pembuat filmnya, karena ya gimana gitu kan. Dulu kan pasti ekspektasinya adalah ketika trend ini viral di tahun 2019, di tahun 2020 ketika langsung dibikinkan filmnya itu pasti lagi vibes-nya masih kerasa gitu, karena belum jeda waktunya nggak terlalu lama. Tapi ketika kita diundur lagi dan harus ditayang di tahun 2022, gue yakin pasti ada rasa pesimis bahwa film ini tuh akan bisa menarik banyak orang gitu. Tapi ternyata siapa duga gitu ya, ternyata film ini tetap walaupun udah jaraknya udah hampir 2 tahun gitu ya, film ini setelah selesai produksi di tahun 2019 dan harusnya tayang di 2020 tapi tayangnya di 2022, ternyata gila, masih banyak banget peminat dan orang-orang yang pengen nonton film ini gitu. Dan congratulations gitu ya untuk MD Pictures selaku PH yang membuat film KKN di Desa Penari ini atas rekor sejarahnya gitu ya, bahwa menjadi film horor terlaris sepanjang masa di Indonesia gitu ya. Lalu ada fakta terakhir kalau misalkan cost biaya produksinya ternyata ini adalah miliaran, bahkan puluhan miliar. Kalau misalkan gue udah nonton gitu, itu sangat memaklumkan dan sangat mewajarkan bahwa output sebagus itu ternyata memerlukan biaya course yang begitu banyak gitu, yang bermiliaran gitu. Dan menurut gue sangatlah make sense gitu dan wajar gitu. Kalau misalkan gak wajar tuh adalah ketika kita udah course-nya miliaran tapi outputnya jelek gitu, hasil filmnya jelek. Dan ternyata hasil filmnya ini sangat-sangat amat bagus banget. Jadi ya tidak salah lah gitu mengeluarkan banyak biaya produksi, karena hasil produksinya juga oke banget, bagus banget. Nah, mungkin itu beberapa fakta yang kalian harus tahu dari film KKN ini gitu loh ya. Dan terakhir, ketika nonton film ini gue kayak banyak banget pesan moral yang bisa diambil dalam film ini. Salah satu pesan yang gue bisa ambil banget gitu ya dalam film ini tuh, yakni dimanapun kita berada, kita tuh harus bisa jaga sikap dan omongan, apalagi kalau misalkan kita ada di daerah atau di tempat orang lain yang jauh, atau enggak kita ada di tempat yang angker, atau enggak kita lagi di gunung, lagi dimanapun, pokoknya kita harus bisa jaga sikap dan jaga omongan gitu loh ya. Dan ingat selalu Tuhan, jangan tinggalin ibadah. Itu pesan yang benar-benar nyampe gitu ke otak gue dan tertanam gitu ketika nonton film ini. Saya mungkin segitu aja untuk review film KKN di Desa Penari. Ternyata nggak kerasa juga udah 15 menit video ini gue record. Dan honestly ketika gue nge-record ini gue di jam 2 pagi dan gue ngerasa merinding ketika gue
untuk ngobrolin ini, entah kenapa, I don't know, tapi ya sudahlah gitu ya. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton, thank you banget atas supportnya kalian juga, entah kenapa channel gue di akhir-akhir ini lagi banyak banget viewersnya dan banyak banget yang subscribe. Semoga kalian memang terhibur dan channel gue bisa bikin bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk pantengin terus BF karena banyak banget rekomendasi film yang nantinya gue bakal bagiin ke kalian. Dan gue juga ada satu PR lagi di mana gue belum beres untuk ngejelasin ke kalian langkah-langkah dalam bikin film. Ini di fase terakhir, fase distribusi. So, thank you banget. Gue Rai pamit. See you bye-bye di next time video. Okay? Bye-bye.